Ayo siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan Dino sebagai ketua kelas memimpin untuk berdoa bersama. Ya, berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa mansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu akan melakukan presensi ya, yang namanya saya panggil, silakan angkat tangan. Adelia Rizky, Amanda Reva, Berlinda, Karindra, Dela Puspita, Dino Ade, Ellen Surya, Eva Amelia, Eva Karisma, Faiza Imro'atun, Vina Agustin, Karisma Dewi, Muhammad Zaki Maulana, Muhammad Fikri Ramadhani, Nova Widi, Lesti Aprilia, Salsa, Siti Mujidatul Tria, Surya Zada, Ulfa Natalia, Vikia, kenapa? Bagian. Oke ya. Nah, jadi cuma Vikia yang tidak masuk hari ini. Ya. Anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang materi apa? Nah, di sini untuk ini Ibu punya sebuah cerita. Bisa dibaca ya? Iwan menangkap, coba dibaca. Karisma. Iwan menangkap seekor belalang, kemudian disimpannya dalam toples tertutup rapat. Keesokan harinya, belalang tersebut telah mati. Ciri-ciri makhluk hidup yang harus diperhatikan Iwan adalah Ketika Iwan memiliki seekor belalang, kemudian belalang tersebut dimasukkan ke dalam toples. Ternyata si belalang itu besoknya mati.
tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada 2 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, dengan menggunakan metode pembelajaran based learning, peserta didik nanti akan mengetahui apa perbedaannya benda mati dan juga benda hidup. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melalui pendekatan problem based learning, peserta didik nanti akan diberi metode penugasan, diskusi, dan presentasi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di situ tujuan pembelajaran hari ini ada. Nah, di sini ada sebuah video. Kita saksikan bersama ya. Video yang saya tayangkan. tersebut apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, nggak apa-apa, salah, silakan. Dela, Ada berjenis makhluk hidup, Bu. ya, ada apa saja? Iya, ayo nggak apa-apa, salah, mau hidup apa saja? Benda mati dan makhluk hidup. Benda mati dan benda hidup. Coba dari Eva Karisma, benda matinya itu apa? Sepeda motor. Benda hidupnya apa? Orang. Nah, jadi di situ ada dua benda, yaitu benda hidup dan benda Mati. Kemudian sama tidak ciri-ciri benda hidup sama benda mati? Kalau benda hidup bagaimana? Bisa bergerak. Coba siapa namanya? Nova, sebutkan apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup. Bernafas, ya, bergerak, berkembang biak, beradaptasi. Beradaptasi dan masih ada lagi ya. Kalau benda tak hidup, apa bedanya
akan membentuk kelompok, satu kelompok sebanyak 5. Ya, kelompoknya saya tentukan. Nanti silahkan kalian itu duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, yang pertama kelompok 1 ada Eva, Amelia, Faiza, Dino dan teman-temannya. Silakan dibaca sendiri sesuai dengan kelompoknya. Sudah, Bu. Oh sudah. Nah, kalau sudah, silakan duduk berhadapan untuk mengerjakan lembar kerja pencapaian diri. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian itu tugasnya berdiskusi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk kelompok 1 mendiskusikan tentang pernapasan. Kelompok 2 tentang nutrisi atau gerak rangsangan. Dan kelompok 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kelompok 4 tentang beradaptasi ya. Jadi nanti hasil diskusinya silakan ditulis di lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 mana kelompok 1? Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Saya kasih waktu 15 menit. Nanti selesai berdiskusi silakan masing-masing kelompok presentasi ke depan. Ini ditulis di sini berarti, Bu. Iya, ditulis di situ. Presentasi. Sini, Mbak. Oh iya.
Siap, angkat tangan. Bu, ada bu. Sudah ya? Ya, waktu diskusinya sudah waktunya ada. Sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi. Kelompok berapa dulu? Silakan memperkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia.
moderator, saya Amanda sebagai pemateri, saya Eva Karisma sebagai pemateri, saya Lesti sebagai pemateri. Saya Farah sebagai kebetulan. Langsung saja kami di sini akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan yang akan disampaikan oleh pemateri. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk dan menambah ukuran ini tidak organik pada ukuran semula. Sedangkan kembang merupakan tanda dasar dari berkembang, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan melalui bentuk atau keadaan yang sederhana. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar sehingga masa dan kemampuan bertumbuh antar makhluk berbeda-beda. Pada tumbuhan, daerah tumbuh terletak pada jaringan meristem dan jaringan muda lainnya. Pada hewan, pertumbuhan terjadi pada semua jaringan yang dikendalikan oleh hormon-hormon tubuh yang terjadi hanya selama pertumbuhan. Yang kedua yaitu reproduksi atau perkembangbiakan. Reproduksi atau perkembangbiakan makhluk berkembang biak untuk mempertahankan atau melestarikan populasinya. Perkembangbiakan makhluk terjadi secara kawin atau seksual atau bisa disebut generatif. Sedangkan tak kawin bisa disebut aseksual atau vegetatif. Pada manusia sendiri perkembangbiakan terjadi secara kawin atau generatif, yaitu penggabungan antara sel sperma dan sel telur atau fertilisasi sehingga menghasilkan spor. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya ulangi kembali. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Baik, untuk Tria berapa? Saya Tria dari kelompok 2 ingin bertanya. Berikan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Enggak bisa diulangi tapi berikan contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sudah. Ya, sudah. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya? Langsung saja, terima kasih banyak atas pertanyaan yang teman-teman berikan. Jadi berikut contohnya. 1. Perkembangan embrio dan rahim. 2. Janin yang tambah besar dan berat. 3. Tumbuhnya gigi. 4. Bertambahnya tinggi badan. 5. Bertambahnya berat badan. Mungkin dari kelompok 2 bisa menanggapi. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya gak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berbagai zat larut di dalam tubuh. Makanan diubah menjadi zat-zat yang diperlukan tubuh setelah melalui proses biologi dan kimiawi. Sebagian dari zat makanan tersebut kemudian melalui proses pembakaran diubah menjadi energi. Untuk proses ini diperlukan oksigen yang didapat dari proses pernapasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh terhadap rangsangan atau irritabilitas adalah kemungkinan makhluk hidup ketika merasakan suatu saat terjadinya suatu perubahan yang ada di lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, dari gas, sentuhan, gravitasi, massa, dan lain-lain sebagainya. Atau luka terhadap rangsangan dan cahaya. Kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan. Kelompok 4. Mengapa makhluk hidup membutuhkan nutrisi? Apa? Mengapa makhluk hidup membutuhkan nutrisi? Lebih dari satu boleh? Boleh. Dan berikan contoh tumbuhan yang peka terhadap rangsangan. Yang apa? Rangsangan. Berikan contoh tumbuhan yang peka terhadap rangsangan. Pertanyaan dari kelompok 4 yang nomor 1, mengapa makhluk hidup membutuhkan nutrisi? Berikut untuk jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk memperingati pertumbuhan dan mengganti struktur yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk bertenaga. Pertanyaan yang kedua dari kelompok 4, berikan contoh tumbuhan yang peka terhadap rangsangan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu Limanu atau Mimosa merupakan tanaman yang termasuk kolong-kolongan. Kita bisa dengan mudah menemukannya karena tanaman ini berliar. Bentuk daunnya mirip, kecil, dan juga memiliki kering kecil di batangnya. Limanu memiliki kemampuan sensitivitas, yaitu saat daunnya kita sentuh maka akan menjadi. Selain itu, saat malam hari daunnya juga akan menutup dan kembali terbuka saat menjelang hujan. Tujuannya yaitu agar tidak dimakan oleh serangga pemakan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya.
banyak disebabkan oleh depresi? Jawabannya selain sebagai hasil dari proses ekspresi tubuh, keluarnya sebaiknya juga bertujuan itu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Ada beberapa faktor yang dapat memicu keluarnya keringat, mulai dari suhu panas, aktivitas fisik, konsumsi makanan pedas, demam maupun kondisi media tertentu. Oke, terima kasih atas perhatian kalian dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Untuk selanjutnya, kelompok yang terakhir adalah kelompok yang paling pertama, yaitu kelompok berapa? Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu pernapasan. Perkenalkan, saya Ellen sebagai moderator. Saya Eva Amelia sebagai pemateri 1. Saya Faiza Himalati Mahbubah sebagai pemateri 2. Saya Gabriela sebagai penjawab pertanyaan. Saya Gideon sebagai konsulen. Oke, presentasi akan dimulai yang akan dipresentasikan oleh Eva Amelia Jadi pernapasan bisa disebut juga dengan respirasi. Pernapasan atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan perlepasan karbon dioksida keluar tubuh. Adapun fungsi sistem pernapasan pada manusia, yaitu menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh, menciptakan suara dan mencium bau. Adapun organ dan bagian sistem pernapasan pada manusia, yang pertama adalah rongga hidung, yang kedua taring atau tenggorokan, yang ketiga trachea atau batang tenggorokan, yang keempat laring atau pangkal tenggorokan, dan yang kelima glottis atau janggang batang tenggorokan, serta yang keenam pulmo atau paru-paru. Selanjutnya, untuk dipresentasikan oleh Faiza Hamon. Pernapasan pada tumbuhan terdapat 3, yaitu 1 stomata, 2 lenticel, dan 3 rambut. Pernapasan pada hewan. Setiap jenis hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya 1 cacing.
Bagaimana cara menjaga memelihara organ pernapasan manusia? Untuk akhirnya silakan. Jawaban dari kelompok juga yang pertama, hindari merokok. Mungkin Anda semua sudah mengetahui bahwa merokok adalah satu kebiasaan yang buruk dan bisa menyebabkan berbagai penyakit. Dua, berolahraga. Saat manusia berolahraga, jantung akan berdetak lebih cepat dan paru-paru segar. Tiga, hindari paparan polusi. Keempat, menghindari infeksi. Cara terbaik untuk menghindari infeksi paru-paru yaitu menjaga kebersihan. Mohon perhatian, waktu kita dimulai lagi. Peserta penilaian ayat 21 diminta memeriksa kembali identitas dan jawabannya. Saya pria dari kelompok 2 yang menambahkan dari jawaban pertanyaan pertama, yaitu menghindari paparan polusi itu dengan cara menghindari tempat-tempat yang banyak kendaraan dan tempat seperti api. Untuk pertanyaan nomor 2, gas apa yang dimasukkan ke dalam tubuh pada udara pernapasan? Pertanyaan kelompok juga yang kedua. Jadi, gas yang masuk ke dalam tubuh adalah O2. Sekian, mungkin maaf mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, maaf jika ada salah kata dari kami. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi barusan semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Jadi ada sedikit masukan yang diberikan oleh guru ya. Jadi anak-anak untuk presentasinya kalau mau yang ditanyakan misalkan untuk audien ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan untuk presentasi selanjutnya ya. Nggak usah takut, nggak usah malu. Silakan yang mau bertanya harus bertanya. Boleh aktif, kalau boleh tidak aktif. Oke anak-anak, dari pelajaran hari ini, dari materi hari ini,
dan meninggalkan ruangan masing-masing. Ya, bekerja. Bisa diulangi? Gerak, bernafas, bekerja, beradaptasi, mengeluarkan zat sisa, melakukan fungsi, dan lain-lain. Nah, itu merupakan ciri-ciri makhluk Hidup. Sekarang anak-anak membawa HP semua. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. HP-nya dibuka. Sudah dibuka semua? Sudah. Ya. Silakan kalian mengakses link yang sudah saya bagikan di grup. Silakan post-testnya dikerjakan. Oke, silakan. Saya kasih waktu 7 menit sampai 10 menit. Selesai ya? Silakan dibuka linknya. Linknya sudah saya bagikan. Silakan dibuka.
belajar